Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu traders everywhere, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini tuh pembahasannya masih tetap sama, yaitu teknik 3MA, di mana teknik 3MA ini Bapak Ibu udah pada, insya Allah Bapak Ibu udah pada tahu kalau teknik 3MA ini digembar-gemborkan oleh Didimex, termasuk saya. So, untuk Bapak Ibu yang punya floatingan atau ingin analisa pair apapun, Bapak Ibu nanti tinggal konsultasi aja, insya Allah aku kasih jalan keluarnya menurut teknik dan analisa 3MA, karena teknik 3MA ini adalah teknik yang bisa dibilang akurasinya 99% profit. Kenapa bisa berani mengatakan 99% profit? Karena akumulasi selama saya memakai teknik 3MA ini cukup bagus. Dibilang bukan cukup bagus lagi, tapi sangat bagus untuk Bapak Ibu yang memang tradingnya ngikutin tren. Dan perlu Bapak Ibu ketahui kalau misalnya teknik 3MA ini hanya cocok 90% digunakan di time frame H1 atau sistem tradingnya adalah intraday. Jadi nggak cocok dipakai untuk scalping. Kenapa? Karena periodenya itu cukup besar. Kalau untuk scalping biasanya periodenya periode kecil seperti 5, 8, 10, 15, dan time frame yang digunakannya pun pasti time frame H kecil. Untuk Bapak Ibu jangan kaget kalau aku liatin floatingan punya aku. Insya Allah kalau untuk ngasih signal clear, alhamdulillah untuk ngasih signal di privat signal itu clear, hanya punya posisi buy aja, nggak punya floatingan sell. Untuk Bapak Ibu yang punya floatingan sell, mungkin Bapak Ibu kuat dengan psikologi sama mentalnya, dan kita analisakan sampai mana SAU USD ini bakalan naik, karena aku yakin Bapak Ibu bukan hanya sedikit yang masih punya open posisi sell, termasuk aku sendiri punya open posisi sell, karena bukan kesalahan teknik, tapi tidak bisa dipungkiri kalau yang namanya trader mentor itu pasti trading sendirinya aja kacau, tapi bisa memberikan nasihat yang terbaik untuk orang banyak. Seperti itu biasanya. Dan disclaimer-nya adalah ketika saya liatin akunnya, Bapak Ibu jangan ngikutin lot-nya. Bapak Ibu tetap gunakan lot yang bijak, sesuai dengan money manajemennya, sesuai dengan balance-nya, sesuai dengan marginnya masing-masing. Ingat, lebih baik lot kecil dengan target profit yang tinggi daripada lot besar, tidak sesuai dengan money management, tapi target profitnya kecil. So, lebih aman lotnya dikecilin, tapi target profitnya yang dibesarin. Oke, kita mulai aja. Oke, di sini itu aku udah kasih signal buy SAUUSD di harga 17.67 dengan target profitnya di 17.69. Tadi sih ke floating dulu, harusnya udah kena SL, tapi di grup privat aku bilang atau instruksiin untuk cut SL-nya atau dihapus SL-nya, karena aku yakin SAUUSD ini masih dengan tren naiknya. Nah, untuk Bapak Ibu yang punya sell nanti kita bahas dulu kenapa SAUUSD naik dan sampai mana kenaikan untuk SAUUSD ini. Untuk Bapak Ibu yang pengen ngikutin signalnya, nanti aku keluarin signalnya tapi enggak di SAUUSD karena target profit aku mau TP bentar lagi 1769. Jadi untuk Bapak Ibu sabar dulu, kita ikutin dulu. Semoga teknik dasar yang aku ajarin ini untuk Bapak Ibu, yang aku sharingkan ini untuk Bapak Ibu bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya aku kecepatan ngomongnya, atau aku tidak dimengerti bahasanya, Bapak Ibu bisa langsung komen di kolom komentar. Oke. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau Chandriani itu pakainya teknik 3MA, di mana teknik 3MA ini saya ulangi dan saya tidak akan bosan mengulangi bahwa teknik 3MA ini adalah 3 moving average dengan periode yang berbeda tetapi metode sama. So, kita bahas untuk Bapak Ibu yang belum catat, boleh dicatat. Pertama itu ada periode 8 dengan metode eksponensial, apply to-nya close, style-nya boleh berwarna apapun, dan biasanya ketebalannya aku kasih nomor 2. 1. Yang warna merah
itu periode 21, metodenya eksponensial, apply to-nya close juga, stylenya bebas, disesuaikan dengan Bapak Ibu warnanya, dan biasanya untuk ketebalannya aku kasih nomor 2 juga. Dan yang terakhir itu adalah MA 125 dengan periode 125, metode eksponensial, stylenya yellow atau gold, Bapak Ibu boleh, dan untuk ketebalannya saya kasih nomor 3. Kenapa? Untuk style MA yang paling besar itu harus yellow atau gold, karena biar memudahkan Bapak Ibu melihat bahwa moving average yang paling besar itu adalah moving average yang menunjukkan tren terbesarnya pada saat itu. So, Bapak Ibu sekarang lihat chart atau pairnya SAU-USD dengan harga seperti ini, bisa kita simpulkan hanya dengan melihat aja bahwa tren SAU-USD ini masih dengan tren kenaikannya. So, kenaikannya sampai mana? Bapak Ibu yang masih belajar basic, Bapak Ibu harus memahami yang namanya support atau resisten. Ini adalah support resisten, ini adalah teknik dasar sebelum menggunakan teknik-teknik yang lainnya seperti Fibonacci, RSI. Semuanya teknik itu tidak luput dari yang namanya support dan resisten. Cuman cara nandain support resistennya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan horizontal line, ada yang menggunakan trend line, ada yang menggunakan pivot point, ada yang menggunakan Fibonacci, dan sebagainya. Putih 8, merah 21, MA yang paling besarnya itu MA 125 dengan metodenya semuanya sama eksponensial. Oke. Poin pertama ketika Bapak Danda Agustia, nggak boleh coret-coret, Pak. Oke. Hal yang penting, yang pertama Bapak Ibu harus pahami tentang teknik 3MA. Teknik 3MA ini adalah teknik yang digunakan dengan sistem trading intraday, di mana kita transaksi di TFH1 atau time frame H1. Dan untuk analisa, kita menggunakan H4 atau time frame H4. Ini poin pertama. Poin keduanya, tandai support resisten menggunakan horizontal line. Horizontal line itu adanya di mana? Horizontal line itu adanya di sini. Ini adalah cara nandain horizontal line. Seperti ini. Next, ini poinnya boleh Bapak Ibu simpan dulu. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu udah nandain support resistennya, Bapak Ibu fokus di EMA 8. EMA 8 ini harus menyentuh atau berbarengan dengan harga atau candle. Nah, ketika harga atau candle sudah menyentuh MA 8, maka di sini konfirmasi untuk kita open posisi sesuai dengan trennya pada saat itu. Trennya pada saat itu. Ingat. Kedua, poin yang keempatnya itu adalah MA 21 harus berada di bawah MA 8. Kita udah lihat kalau SAU-USD ini sesuai dengan poin nomor 3 dan nomor 4, di mana harga atau candle sudah menyentuh MA 8 dan MA 21 mengikuti atau berada di bawah MA 8. Next, poin yang kelimanya itu adalah MA 125 harus berada di bawah MA 8 dan MA 21. Poin nomor 3, 4, 5 ini adalah analisa untuk tren naik, karena kalau misalnya trennya turun maka semuanya berkebalikan.
Kalau misalnya MA-nya, maaf, trennya turun, berarti MA21 harus berada di atas MA8, dan MA125 harus berada di atas MA8 dan MA21. Sampai sini Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Karena yang perlu Bapak Ibu ketahui pertama ketika kita masuk analisa adalah tren, dan kedua support resisten. Resisten. Baru Bapak Ibu bisa menganalisa menggunakan teknik 3MA. Ingat. Teknik dasar 3MA, teknik dasar moving average, semuanya itu sama. Satu untuk trending, kedua untuk open posisi, ketiga untuk support resisten, kelimanya itu sebagai trigger. Atau konfirmasi kapan kita transaksi buy atau sell, di mana kita pasang SL atau TP. Biasanya Bapak Ibu kalau menggunakan teknik 3MA dasar, 3MA. Teknik moving average dasar itu yang ada di Google, semua pengertiannya hampir sama. Tapi jika periodenya berbeda, metodenya berbeda, pasti pengaplikasian ketika kita trading pun pasti berbeda. Ya, sampai sini dulu. Yang kuning itu MA berapa, Miss? Yang kuning itu MA 125 Ibu, Bapak. Elazam. Oke. Ingat, satu hal lagi. Bapak Ibu jangan fokus dengan floatingan aku dengan lot yang besar, karena balance aku di sini pun besar. Jadi Bapak Ibu tetap disclaimer-nya menggunakan lot yang paling bijak sesuai dengan money management Bapak Ibu dan sesuai dengan margin serta balance-nya Bapak Ibu. Target profit Bapak Ibu harus digedein tapi lotnya dikecilin. Itu pasti trading yang sehat. Dan teknik 3MA ini bisa dikatakan teknik yang paling simpel tapi bisa membuat profit konsisten asal Bapak Ibu benar-benar mengerti teknik dasarnya moving average. Sebenarnya semua teknik itu bisa membuat profit konsisten asal Bapak Ibunya benar-benar paham. Di sini aku selalu mengajarkan teknik 3MA lagi, teknik dasar support resisten lagi. Kenapa? Karena hanya dengan satu teknik simpel kita bisa profit konsisten. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui dasar tentang trading mengenai support dan resisten, Bapak Ibu tidak cocok dengan teknik 3MA, Bapak Ibu hanya menggunakan teknik dasar support resisten aja, itu sebenarnya udah cukup sebenarnya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang masih belajar, yang masih penjajakan dalam dunia trading, jangan kenal dulu teknik-teknik high end, tapi saran saya itu kenalin dulu teknik dasar-dasar seperti trend, support resisten, yang ketiganya itu adalah pola candle. Pola candle ini banyak banget Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak perlu menghafal. Hanya cukup tahu aja pola candle pembalik arah. Pola candle yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah pola candle pembalik arah, penerus arah, candle konfirmasi, candle koreksi. Itu. Karena candle pembalik arah ini bisa dikatakan candle retracement atau retrace. Retrace. Ya Allah. Ini Pak Iqbal masuk terus. Oke, candle penerus arah itu udah pasti candle yang terbentuk berdasarkan retracement atau tidak membreakout-nya, tidak breakout. Ini sebentar, aku nggak fokus. Ini udah share screen kan? Udah kan? Ya kan? Udah share screen kan? Udah kan? Udah share screen kan? Cuman chat. Oh, oke. Sebentar. Nah, ada kan? Ada ya? Teknik 3MA ada ya? Ada, oke. Chatnya hilang nggak Bapak Ibu? Chatnya nggak hilang kan? Chatnya hilang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini dulu aja. Ini boleh Bapak Ibu foto, ini boleh Bapak Ibu tulis, karena ini adalah teknik yang simple, rahasia menggunakan teknik 3MA.
tapi aku nggak bisa kasih semuanya sebelum launching bukunya. Nanti kalau launching bukunya udah ada, aku kasih semua tekniknya tanpa tersembunyi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri kalau misal teknik 3MA ini benar teknik yang bisa kasih profit konsisten. Oke. Pola candle ini teknik 3MA, dan yang harus Bapak Ibu ketahui, poin pentingnya ketika kita masuk trading untuk analisa, pertama itu adalah tren. Bapak Ibu harus tahu tren. Kedua, Bapak Ibu harus tahu support resisten. Ketiga, Bapak Ibu harus tahu pola candle. Pola candle itu ada banyak, tapi Bapak Ibu tidak perlu menghafal, hanya Bapak Ibu perlu tahu aja candle kembali ke arah atau retrace, candle penerus arah, candle konfirmasi, dan candle koreksi. Nah, dari sini, pengertian dari sini, baru Bapak Ibu tambahin yang namanya candle break atau breakout. Karena break atau breakout itu beda, bukan break. Apa sih yang iklan deh, Pak? Ada break, ada KitKat, bukan itu ya. Tapi candle break dan candle breakout. Candle breakout itu, yaudah aku terangin. Kita kembali ke chartnya. Ya. Oke, udah ada ya? Chartnya udah ada ya? Bapak Sony, MA125. Oke, nanti yang ketinggalan recordnya nanti di-upload. Oke. Ketika Bapak Ibu udah punya pola poin nomor 3 itu, poin yang ke teknik 3MA, poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5 itu, Bapak Ibu baru kita analisa. Analisanya kayak gini. Tadi poin yang pertama itu adalah, poin yang kesekian itu adalah harga atau candle harus menyentuh MA8. Diikuti MA21, diikuti MA125. Dari sini kita tahu bahwa tren untuk SAU-USD masih dengan kenaikannya. So, untuk transaksinya berarti kita ikutin tren pada saat itu. Kalau saya udah kasih signal buy SAU-USD dengan target TP 17.6900. Target SL-nya di mana? Sebenarnya kelas privat itu udah kena SL, cuman dilepas SL-nya. Tadi SL-nya itu 17.5800, dilepas SL-nya, sekarang balik lagi. Insya Allah nanti jam 4 atau sebelum sesi Amerika itu naik jam 5. Nah, ketika Bapak Ibu udah tandain trennya, udah tahu trennya, Bapak Ibu tandain yang namanya support resisten. Cara nandain support resisten itu tidak bisa dijadikan perdebatan. Mau ditandain di harga body candle atau di jarum candle, yang penting Bapak Ibu tahu kalau pola pembalikan arah harganya itu ada di situ. Pertama, fokus di area candle ini. Oke. Ketika harga turun seperti ini, lalu harga naik, atau itu tuh candle apa namanya tuh, kalau misalnya candle kecil dipotong sama candle panjang tuh aku lupa namanya, itu pola bearish engulfing, ya itulah. Duh, nggak benar banget. Pokoknya Bapak Ibu lebih pintar dari aku. Ketika pola candle-nya seperti ini, candle turun dipatahin oleh candle naik seperti ini, close candle-nya ada di atas. Berarti di sini adalah pola pembalikan arah harga dari turun menjadi naik lagi. Kita tandain pola pembalikan arah harganya di sini. Mau Bapak Ibu tandain di jarum candle atau Bapak Ibu tandain di body candle, itu nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu tahu kalau pembalikan arah harganya di situ. Terima kasih, Mas Daniel. Bullish engulfing, exactly. Nah, ini. Kita tandain 1752. Hapus dulu. Lalu, Bapak Ibu fokus lagi sama candle yang terbentuk pada hari ini. Mana? Nah, ini. Kita tandain juga menggunakan horizontal line. Oke. Catatan penting untuk Bapak Ibu. Catatan penting untuk Bapak Ibu. Ketika tren naik, kita lagi analisa SAU ya, SAU sekarang ya. Ketika tren naik seperti ini, lalu dia turun untuk koreksi, koreksinya biasanya hanya 50% sampai 70% dari body candle terpanjang ketika harganya naik. Contoh, kita tandain support 1752, karena ada pola pembalikan arah harga di mana bullish engulfing keluar.
Atau candle turun dipatahin sama candle naik dan close candle-nya ada di atas ini. Berarti di sini udah tahu kalau misalnya tren masih kuat dengan kenaikannya. Dari keluar candle panjang ini kita tahu kalau tren masih kuat dengan kenaikannya. Kita tandain 1752 sebagai support. Lalu terjadilah area sideways atau konsolidasi harga. Di sini yang candle kecil-kecil ini, candle jarum-jarum ini kita bisa tandain sebagai area sideways atau area resisten yang terbentuk karena area sideways. Resistennya 1767. Resistennya 1767. Ketika harga sideways, maka sideways-nya pun kita tahu arahnya sampai mana. Biasanya yang tadi aku bilang, kalau misalnya udah keluar candle panjang seperti ini, lalu dia sideways, candle panjang sudah keluar menunjukkan trennya masih kuat dengan naik, lalu dia sideways, maka penurunan sideways-nya ini bisa dikatakan hanya 50% dari tinggi candle atau panjang candle naik atau turunnya. Seperti ini. Ini bisa dikatakan sebagai candle koreksi. Setengah dari candle body panjang ini. Biasanya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh aplikasikan teknik yang aku ajarin ini. Karena emang 80% polanya seperti ini. Di luar news. Bahkan ketika news selesai pun biasanya ini keluar seperti ini. Kalau dibilang hatam, udah hatam. Tapi kadang polanya berbeda. Kalau misalnya newsnya benar-benar high end seperti kemarin Rusia sama Ukraina. Oke. Fokus dengan harga yang sekarang. Open candle ada di sini. Open daily price, Open daily price-nya ada di sini. Udah terbentuk harga sideways. Kita udah nandain resisten sama supportnya yang kemarin. Resistennya udah terbentuk kemarin 1767, supportnya terbentuk hari ini yang terdekatnya 1758. Harga nggak mampu menembus support 1758, maka targetnya naik lagi menuju resisten terdekat 1767. Kalau 1767 tidak di breakout kembali close candle di bawah 1767, maka harga akan koreksi kembali ke 1758. Alhasil kalau harga bergerak di area support resisten, maka SAU untuk saat ini sedang berada di konsolidasi harga atau posisi sideways. Seperti itu. Ini time frame H1. Ini time frame H1. Kita lihat time frame H4-nya. Di time frame H4, ingat kembali ke poin nomor 345. Harga atau candle sudah menyentuh MA8, diikuti MA21, dan diikuti MA125. Maka harga atau candle masih kuat dengan trendingnya. SAU USD kita lihat di time frame 4 sudah memiliki 3 poin penting. Harga atau candle menyentuh MA8, diikuti MA21, dan diikuti MA125. Maka harga dan candle untuk SAU USD hari ini masih kuat dengan kenaikannya. Karena posisi seperti ini dibilang posisi sempurna untuk kita menggunakan teknik 3EMA. Karena teknik moving average itu pasti ngikutin trennya. Oke, kenaikannya sampai mana? Tetap 1767. Kalau 1767 di breakout, maka kenaikannya sampai 1772. Resisten terdekat yang kita lihat sebelah sini. Kalau 1772 di breakout, lanjut ke mana? 1772 ke breakout. Maka resisten terdekatnya ada di harga 1811. 1811. Aku masih dengan posisi buy sampai 1772. Nanti 1772 dia bakalan koreksi. Entah koreksinya sampai mana, tapi setelah koreksi, aku pasti ambil posisi buy lagi. Karena di time frame 4, MA8 dan 21 itu udah crossing MA125. Artinya, SAU USD dari tren turun udah berubah menjadi tren naik untuk time frame H4. Tetap transaksinya di time frame H1. Oke. Teknik dasarnya hanya itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. GBP USD enak banget. GBP USD enak banget.
Oke, kita buy GBP USD. Buy GBP USD. USD now on 122.194. TP-nya di harga kita ambil 50 pips aja. TP-nya di harga Allah. 122.710. TP-nya di harga 122.710. Untuk SL-nya, Bapak Ibu boleh 1:1. Nggak kelihatan. Bapak Ibu SL-nya boleh 1:1 atau di bawah support. Aku kasih di sini aja. SL-nya di harga 121.677. Oke. Semoga profit sesuai dengan tekniknya, karena di sini kita lihat MA8, harga atau candle sudah menyentuh MA8, diikuti MA21, diikuti MA125, dan dia sudah membreakout resistennya terdekat hari kemarin, minggu kemarin terbentuk di 1.21874. Ini resisten bukan? Ya, ini resisten. Ini resisten. Tapi karena baru nyentuh si candle atau harganya baru nyentuh MA8, udah nge-breakout resisten terdekat, maka tujuannya masih dengan kenaikannya. Karena dengan kita lihat seperti ini aja, kita udah tahu kalau tren ini naik. Jadi kita ikutin trennya, karena teknik 3MA itu open posisinya mengikuti arah tren. Kayak ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Poin yang pentingnya sih itu hanya itu aja. Dan kenapa aku punya posisi sell di SAUUSD, ini udah sell yang hari Minggu kemarin. Minggu-minggu kemarin, karena kenaikan SAUUSD prediksi aku hanya sampai 1.800-an baru dia bakalan turun lagi. Karena nggak ada news lagi yang besar, kecuali emang newsnya itu apa namanya, news perangnya itu terjadi lagi baru naik. Tapi nggak mungkin. Jadi kita follow trennya, ikutin newsnya, karena harga atau pergerakan harga atau candle itu terbentuk berdasarkan news yang telah terjadi. News yang terjadi. Harga bisa bergerak karena news. Kalau harganya landai berarti nggak ada news. Volatilitas harganya masih standar. Biasanya kalau buat aku pribadi, news itu hanya mempercepat tren harga aja. Kalau aku, news itu hanya mempercepat tren arah harga aja. Bukan ini. Oke. Cara entry, oke. Sebelum aku tutup ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu, silakan. Ini udah di-record, jadi nanti recordingnya Bapak Ibu bisa dapetin. Cara entry untuk teknik 3MA gimana, Miss? Poin ini, Bapak. Poin ini. Nanti dari sini Bapak udah tahu. Nah, poin ini. Poin ini. Poinnya ini. Poin 3, 4, 5. Boleh Bapak foto dulu? Aku mau masukin lagi ke chartnya. Udah? Oke. Nah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Miss, bibirnya kenapa kok sedikit lebam? Bapak, aku tuh pakai lipstiknya warna hitam. Gak usah ditanyain itu. Ya. Next. Ada lagi yang mau ditanyain? Semoga don't TP. Tapi kalau misalnya udah dirasa cukup profitnya, Bapak Ibu tinggal ambil aja. Untuk SLUSD aku masih dengan kenaikan, aku masih dengan naiknya. Cuman nanti hati-hati ketika sesi Amerika jam 7, sesi Amerika itu bukan jam 7 malam, tapi volatilitas harganya bergerak di jam 8 malam.
Siapa nih? Untuk SAUUSD aku masih dengan kenaikan nih. Oke, next. Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Silakan. Baru mau punya 10 juta Miss gabung di DiMax. Bapak, kalau untuk gabung di DiMax lebih baik uangnya dikumpulin dulu aja. Karena gini, di DiMax itu hanya menyediakan akun mini standar, di mana minimal transaksinya 0,1. Jadi lebih riskan kalau bapaknya masuk di DiMax dengan modal 10 juta. Trading itu bisnis jangka panjang, jadi lebih baik sekaligus modelnya, tapi transaksinya kecil-kecil. Karena transaksi trading forex itu membutuhkan ketahanan dana sama ketahanan akun. Jadi saran saya untuk Bapak Ahmad, lebih baik dikumpulin dulu aja Bapak. Ikutin aja semua edukasinya yang ada di DidiMax, karena gratis. Ikutin webinarnya, lihat video-video yang ada di YouTube-nya, silakan konsultasi sama tim yang ada di DidiMax, Bapak. Mau konsultasi sama aku juga boleh. Webinarnya aku tiap hari Senin, tapi kalau request-nya banyak, webinarnya bakalan tiap sesuai dengan request-nya aja. So, ada lagi yang mau Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Ada grup tele ada, cuman aku nggak pernah kasih di grup tele. Adanya di DiMax official kalau di tele Bapak. GBP USD-nya running. Tekniknya simple banget. Aku nggak bisa kasih semua tekniknya dulu sebelum bukunya launching. Nanti kalau bukunya launching baru. Silakan datang ke Bandung untuk tahu rahasia tekniknya seperti apa. Mbak, bukunya kapan launching? Nggak tahu nih, percetakannya lama kali. Kalau harusnya bulan ini, cuman kayaknya awal bulan Agustus, Bapak. Sekarang udah Agustus ya? Ya. Minggu depan, kalau nggak 2 minggu lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, Bapak Ibu yang pengen belajar teknik 3MA itu ada di YouTube. Tinggal searching aja teknik 3MA di DiMax Official. Atau Bapak Ibu pengen konsultasi tentang tradingnya, tentang teknik tradingnya, tentang analisanya, tentang votingannya, itu Bapak Ibu tinggal hubungin tim yang ada di DiMax aja. Karena insya Allah tim yang ada di DiMax itu tim-tim yang memang mengerti dan udah diajarin tentang gimana cara transaksi trading forex yang baik dan benar. Termasuk pengajaran di dalamnya itu adalah psikologi trading serta money management. So, di DiMax ini beda banget dengan broker yang lain karena kita mengajarkan cara transaksi yang paling baik dan paling benar. Enggak harus menggunakan lot-lot besar seperti itu, enggak. Insya Allah kalau kami amanah. Next, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, semoga GBP USD-nya dan TP dan Bapak Ibu yang punya buy atau USD sama dengan saya, analisanya udah dikasih tahu tadi, semoga bisa diikutin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf juga di sini Chandli bukan ngajarin tapi berbagi ilmu dari yang pengalaman yang aku punya. So, untuk Bapak Ibu tetap jaga kesehatannya, tetap jaga tradingnya, tetap jaga lotnya. Ingat, trading itu bukan judi, jadi kalau kena SL jangan berharap langsung keganti. Trading itu adalah bisnis yang dikendalikan oleh emosi serta kedisiplinan. So, Bapak Ibu, udah Mas Kevin, terima kasih banyak. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Kalau Bapak